Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Ibu. Berdiri. Beri salam. Selamat pagi Ibu. Baik, selamat pagi anak-anak sekalian. Ketua kelas silakan pimpin kita semua dalam doa untuk mulai pembelajaran hari ini. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk kembali. Nah, sebelum mulai pembelajaran kita hari ini, coba anak-anak lihat di sekitar kalian. Apakah semuanya hadir? Hadir. Oke, puji Tuhan, karena semuanya hadir, kita akan memulai pembelajaran kita hari ini. Nah, kira-kira anak-anak sudah siap belum mulai pembelajaran kita hari ini? Siap. Oke, kalau sudah siap, Ibu akan tanya dulu. Siapa yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? Oh, oke Dian, silakan. Tekanan pada zat padat, Bu. Oke, jadi minggu lalu kita telah belajar mengenai tekanan pada zat padat. Ada yang masih ingat kira-kira apa saja yang mempengaruhi tekanan pada zat padat tersebut? Bagaimana Dewi? Karena zat padat itu dipengaruhi besarnya pada gaya dan luas permukaan. Oke, benar sekali. Berikan tepuk tangan untuk Dian dan Dewi. Oke. Nah, karena anak-anak minggu lalu kita telah belajar tentang tekanan zat padat, maka hari ini kita akan belajar mengenai tekanan pada zat cair. Nah, anak-anak bisa lihat ke depan. Jadi, tekanan pada zat cair biasa juga disebut dengan tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis ini adalah tekanan yang terjadi di bawah air. Nah, anak-anak sekalian, pada pembelajaran kali ini, capaian pembelajaran kita yaitu pada akhir fase D ini, anak-anak diharapkan mampu memahami tekanan, zat, dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk tekanan darah, osmosis, dan kapilaritas jaringan pengangkut pada tumbuhan. Ya, Bu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui praktikum sederhana yang dipandu dalam KPD, anak-anak mampu untuk menganalisis tekanan zat cair pada kedalaman tertentu dengan benar. Nah, sebelum masuk ke dalam materi, semuanya bawa HP? Oke, sekarang dikeluarkan. Seperti biasa, Ibu akan melakukan pretest awal untuk Ibu mengetahui kira-kira sejauh mana sih anak-anak tahu tentang tekanan zat cair ini. Oke, sekarang semua HP dikeluarkan. Boleh juga pakai laptop kalau Ibu laptop ya. Ibu. Nah, Ibu sudah mengirim pretestnya di grup. Silakan dibuka. Waktu kalian untuk mengerjakan pretest ini 10 menit dimulai dari sekarang. Silakan. Nah, apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Oke. Nah, jawaban kalian semua sudah terekam di sini. Ibu sudah melihat. Ternyata jawaban kalian ada yang sudah bagus, ada yang masih sedang, dan ada yang masih kurang. Jadi hari ini kita akan belajar lebih dalam mengenai materi tentang tekanan pada zat cair tersebut. Nah, anak-anak sekalian, mungkin anak-anak pernah melihat gambar bendungan ini? Nah, yang pertama itu merupakan bendungan Tambang. Yang kedua ini bendungan Cita Pelara, dan yang ketiga ini merupakan bendungan Geroga. Nah, ternyata bendungan-bendungan ini merupakan bendungan yang ada di Buleleng ini. Nah, anak-anak sekalian, anak-anak tahu tidak apa fungsi daripada bendungan tersebut? Menampung air. Ya, benar. Fungsi bendungan untuk menampung air. Nah, ternyata bendungan sendiri berfungsi untuk penyediaan air baku, penyediaan air irigasi, pengendalian banjir, serta pembangkit tenaga listrik untuk tenaga air. Nah, ternyata di Buleleng ini masyarakat
menggunakan yang namanya tradisi subak. Ada yang tahu apa itu tradisi subak? Ada yang tahu? Untuk irigasi sawah, Bu. Oke, tradisi subak itu untuk irigasi sawah. Apalagi yang tahu? tenaga listrik. Oke, benar. Jadi anak-anak, tradisi subak sendiri merupakan suatu sistem irigasi yang dikelola oleh para petani di Buleleng ini. Tetapi hal ini bukan hanya sekedar sistem irigasi, karena di dalamnya terdapat aktivitas ritual yang sangat padat. Jadi dalam kegiatan subak itu banyak sekali aktivitas orang-orang Buleleng, dan khususnya ritual seperti itu ya. Nah, selanjutnya kalau anak-anak perhatikan bentuk bentuk bendungan itu seperti apa? Seperti ini kan? Ya. Bentukannya itu dari atas dia seolah-olah miring ke bawah ya. Dia seolah seperti ini ya. Jadi dia semakin ke bawah dia semakin tebal. Dia semakin tebal seperti gambar ini. Nah, ternyata bendungan semakin ke bawah semakin tebal itu ada yang tahu tidak? Apa fungsinya? Kenapa dia tidak lurus saja? Atau dari atas sampai bawah tidak kecil saja? Ada yang tahu? Nah, kalau tidak ada yang tahu, maka hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut. Kenapa sih orang-orang membuat bendungan itu semakin ke bawah dia semakin tebal? Nah, untuk mengetahui lebih lanjut, anak-anak, ibu akan bagi kalian dalam 3 kelompok sesuai dengan hasil tes kalian. Ibu sudah melihat, jadi kelompok 1 ada Dewi, Yuni, dan juga Siti. Kelompok 2 ada Kenny, Mercy, dan juga Rian. Kelompok 3 ada Dema, Desi, dan juga Lisa. Oke, silakan kalian bentuk kelompok ya. Sini kalian akan melakukan percobaan sederhana. Untuk apa nih? Ini berdasarkan LKPD ini. Nah, anak-anak, kalian bisa melakukan praktikum sederhana dengan melihat langkah-langkah yang ada di LKPD yang Ibu sudah bagikan. Nanti kalau ada bagian-bagian yang kurang dipahami, boleh bertanya ke Ibu. Nah, anak, waktu kalian untuk berdiskusi dan juga melakukan praktikum sederhana ini 30 menit dimulai dari sekarang ya. Jika ada hal-hal yang kurang paham, boleh bertanya ke Ibu. Baik, Bu.
Selesai Bu. Ya, sebentar kelompok 1 dulu. Sudah, baik, bagaimana sudah selesai? Sudah. Tinggal Bu. Sudah Bu. Oke, sebentar lagi ya kalau kita masih diskusi. Ya Bu. Baik, semuanya sudah? Sudah Bu. Oke, sekarang kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok 3 terlebih dahulu. Nah, untuk itu kelompok 3 silakan. Baik, terima kasih. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Berdasarkan percobaan yang kami lakukan, lubang yang menghasilkan jarak pancuran paling jauh itu ada di lubang nomor 3. Bila diukur dari atas ke bawah, maka yang paling dalam itu lubang nomor 3. Sekian dan terima kasih. Oke, berikan aplaus semuanya. Jadi berdasarkan jawaban dari teman-teman di kelompok 3, mungkin ada tanggapan dari kelompok 1 dan juga kelompok 2? Sama? Sama. Oke, selanjutnya kita akan mendengar presentasi dari kelompok 2. Baik, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama, berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan, jarak air yang keluar melalui lubang nomor 3 itu lebih jauh. Kemudian, air yang keluar dari lubang nomor 2 itu sedang, terus yang keluar dari lubang nomor 1 itu tidak terlalu jauh atau dekat. Terus yang kedua, dari hasil diskusi dan percobaan ini, dapat kami katakan bahwa yang mempengaruhi tekanan hidrostatis itu ialah kedalaman, massa jenis, dan juga gaya gravitasi. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih semuanya kelompok 2. Nah, setelah presentasi dari kelompok 2 ini, mungkin ada tanggapan dari kelompok 3 dan kelompok 1? Oke, sekarang anak-anak sekalian, setelah mendengar hasil presentasi dari kelompok 3 dan juga kelompok 2, nah di sini Ibu minta kesediaan dari teman-teman yang ada di kelompok 1 untuk memberikan kesimpulan berdasarkan apa yang sudah kalian kerjakan bersama. Dari kesempatannya, saya akan memberikan kesimpulan dari jawaban pembelajaran KPD hari ini. Ya, berdasarkan hasil diskusi dan presentasi dari teman-teman, maka kami dapat menyimpulkan bahwa kekuatan pancaran air dipengaruhi oleh kedalaman air, sehingga semakin dalam kedalaman air, maka semakin besar pula tekanan yang diterima, baik itu di ruangan tertutup maupun di ruangan terbuka. Ya. Oke, kita depan nanti untuk kelompok 1. Oke, sudah jelas kan anak-anak? Jadi tekanan zat cair ini atau tekanan hidrostatis ini dipengaruhi oleh yang pertama apa coba? Tadi kedalaman. Yang kedua apa coba? Massa jenis. Dan yang ketiga itu apa? Gravitasi. Ya, benar sekali anak-anak. Jadi kalian sudah cukup paham ya mengenai materi tentang tekanan zat cair ini. Oke, sekarang kalian boleh mengumpulkan hasil diskusi kalian sementara ini. Kemudian nanti di sini Ibu berpesan, jadi setelah ini anak-anak boleh pulang
di kelompok ini tetap nanti kalian kerjakan hasil diskusi ini dalam bentuk bisa infografis, mind map maupun video. Nanti minggu depan dikumpulkan ke ibu ya. Bisa? Bisa. Oke, kalau bisa sekarang kalian boleh kembali ke posisi awal kalian. Kalian tadi sudah berdiskusi, sudah melakukan praktikum sederhana mengenai tekanan zat cair ini. Nah, tadi di awal kan kita bertanya, kenapa sih bendungan ini dibuatnya dari atas ke bawah itu dia semakin lebar? Nah, anak-anak sudah tahu kan, berdasarkan praktikum tadi anak-anak sudah bisa menjawab belum tentang ini? Sudah? Nah, jadi ternyata bendungan ini ternyata sengaja dibuat dia semakin ke bawah itu semakin tebal karena ternyata semakin ke dalam atau ke bawah ini tekanan zat cair ini semakin besar atau semakin tinggi. Maka bendungan ini dibuat sedemikian rupa sesuai dengan prinsip fisika yang ada ini. Nah, anak-anak berdasarkan apa yang sudah kita pelajari tadi bahwa semakin ke dalam tekanan zat cair itu semakin besar, maka kita dapat mengetahui bahwa rumus tekanan zat cair itu sama P sama dengan Rho dikali Y dikali H. Dengan P itu merupakan tekanan hidrostatis atau tekanan zat cair, kemudian Rho itu massa jenis zat cair, dan yang H itu adalah kedalaman, kemudian G itu percepatan gravitasi yang ada di tempat tersebut. Oke, anak-anak, sejauh ini anak-anak sudah paham? Sudah. Kalau anak-anak sudah paham, mungkin anak-anak bisa membantu ibu untuk menyimpulkan apa sih yang anak-anak dapatkan, yang anak-anak ketahui dari materi yang sudah kita pelajari hari ini. Ada yang bisa bantu ibu untuk memberikan kesimpulannya? Saya Bu. Oh baik, silakan Rian. Oke, jadi kesimpulan yang bisa saya tarik itu kekuatan pancaran air dipengaruhi oleh kedalaman air, sehingga semakin dalam kedalaman air maka semakin besar pula tekanan yang diterima, baik itu di ruang tertutup maupun di ruang terbuka. Nah, berikan tepuk tangan yang meriah untuk dia. Jadi keren sekali anak-anak bahwa ternyata tekanan hidrostatis ini semakin ke dalam dia semakin besar. Nah, kemudian untuk menguji kira-kira anak-anak semua paham tidak yang tadi kita sudah melakukan praktikum, kemudian kita sudah berdiskusi bersama, kira-kira anak-anak paham tentang materi zat cair ini, maka anak-anak sekarang keluarkan HP-nya supaya kita akan melakukan post test lagi. Ya, Bu. Sudah siap? Siap. Nah, Ibu akan mengirimkan soalnya di grup kalian, silakan kalian buka. Waktu untuk mengerjakan post test kalian 10 menit dimulai dari sekarang. Sudah selesai, Bu. Sudah, Bu? Sudah? Sudah. Semuanya sudah? Sudah. Oke, jawaban kalian sudah ada di Ibu, Ibu sudah lihat di sini. Sekarang Ibu mau tanya, dari pembelajaran kita dari awal sampai dengan hampir berakhir ini, ada tidak hal-hal yang menarik menurut anak-anak sekalian? Praktikumnya, Bu. Oh, praktikumnya menarik. Apalagi coba? Ibunya cantik. Terima kasih Dewi. Apalagi coba? Saya Penjelasan Bu, itu menarik. Oke, ya Rian, apalagi Rian? dapat mengetahui alasan pembuatan bagian bawah bendungan itu lebih tebal. Oke, terima kasih Rian. Jadi masih banyak ya anak-anak karena kalian juga ternyata belajar dengan baik. Sehingga tadi Ibu lihat ternyata ada peningkatan kalian di sebelumnya yang di pretest itu masih ada yang nilai di bawah. Sekarang pada waktu proses nilai kalian semua sudah bagus. Nah, kedepannya kalau kalian sudah mau belajar hari ini. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai materi tentang hukum Archimedes. Jadi anak-anak pulang ingat kalian belajar tentang materi hukum Archimedes tersebut. Karena seperti biasa sebelum memulai pembelajaran nanti, Ibu akan melakukan pretest terlebih dahulu. Ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Memimpin kita dalam doa ya. Baik, Bu.
Baik, terima kasih ya.